Halo guys, selamat datang di channel aku. Sekarang aku lagi main games di Roblox. Nama gamenya itu Game Malam di Hutan. Suasananya sepi banget. Sebenarnya lebih ke memang aku sendiri sih yang main. Dan sambil kita menjelajahin hutan ini dan mengumpulkan kayu untuk bakar buat nanti malam api unggun. Gimana kalau aku cerita-cerita kisah yang pernah dialami seorang teman? Jadi ceritanya itu begini. Kita panggil saja namanya Dito. Waktu itu dia dan 3 temannya ikut kegiatan sekolah. Semacam camping gitulah di pinggir hutan kecil di luar kota. Malam pertama ketika mereka camping itu aman-aman aja. Mereka bikin api unggun, cerita, ketawa-ketawa. Tapi pas malam keduanya baru semuanya mulai terasa aneh. Nah, ketika mereka sedang tidur di jam 1 pagi, Dito kebangun nih karena dengar suara langkah kaki. Awalnya dia pikir itu cuma angin atau teman yang mau ke toilet. Tapi dia ngerasa bahwa langkah kakinya itu kayak aneh gitu loh, kayak nyeret sesuatu. Akhirnya di situ Dito itu penasaran gitu. Jadi dia memberanikan diri untuk membuka tenda. Tapi pas dia buka tenda, ternyata nggak ada siapa-siapa. Suara angin aja yang kedengaran gitu. Awalnya dia pikir, mungkin cuma halusinasi aja karena kecapean. Tapi tiba-tiba ketika dia sudah mau tidur lagi, dia dengar lagi ada suara langkah itu. Pelan, nyeret, kayak orang jalan tanpa alas kaki. Kemudian Dito memberanikan diri lagi untuk membuka tenda. Kali ini dia mengintip dulu. Kemudian perlahan dia keluar dan membawa senter. Dia arahkan senternya ke arah hutan. Dan pas dia arah-arahkan itu, ternyata memang ada orang yang berdiri di samping pohon. Aku aja ceritanya serem guys. Jadi ciri-cirinya orang yang Dito temuin itu, yang di samping pohon itu, dia tuh ciri-cirinya tinggi, kurus, pakai jaket abu-abu, jaket yang persis sama kayak yang sering dipakai Raffi dulu. Jadi Dito di situ dia manggil dong, Raf. Tapi orang itu diam aja. Lalu perlahan kepalanya orang itu, kata si Dito, kepalanya tuh mulai miring ke samping, makin miring, sampai Dito dengar bunyi krek dan sadar itu bukan Raffi. Itu bukan wajahnya Raffi. Nah di situ tuh Dito tuh panik, mau teriak tapi nggak bisa teriak. Akhirnya sekian detik mungkin, atau ya namanya juga orang ngelihat sesuatu yang di luar nalar kayak gitu, pasti kaku kan guys. Jadi dia pingsan. Dia pingsan. Kemudian ya dia terjatuh. Lampu senternya mati. Dan selama Dito pingsan di luar tenda itu, teman-temannya itu nggak nyadar karena ya nggak ada suara apa-apa gitu kan, tidur nyenyak. Besok paginya lah mereka pas keluar menemukan Dito pingsan. Lalu teman-temannya bangunin Dito gitu supaya sadar, dan ditanya-tanya lah kenapa dia bisa sampai pingsan tidur di luar gitu. Jadi Dito sempat terdiam sejenak, dia nggak mau ngomong. Dan singkat cerita, karena teman-temannya ada ngerasa yang aneh, jadi kayak mereka panggilkan sesepuh gitu yang ada di lingkungan itu, yang memang paham lingkungan tersebut. Tapi tetap aja Dito nggak mau ngomong gitu. Dan singkat ceritanya, akhirnya
gimana ceritanya gitulah ya, ngecek, daftar nama ketika mereka mau masuk ke daerah tersebut. Daftar apa sih namanya, daftar peserta gitu ya. Dan ternyata yang namanya si Raffi itu tidak ada di sana guys, tidak ikut, dan Dito itu benar-benar syok dan baru sadar bahwa ternyata Raffi itu nggak ikut camping bersama mereka. Dan pada akhirnya mereka bersiap-siap lah ya pulang gitu, udah mau pulang beres-beres semuanya. Dan setelah beres-beres itu mereka sempet tuh lihat foto-foto yang mereka foto selama yang di camping itu, dalam perjalanannya, pas campingnya. Nah, tapi di salah satu foto itu, di grup itu sebelum mereka berangkat, di paling belakang itu ada bayangan guys, ada bayangan tambahan, mukanya samar. Dan Dito bilang itu Raffi dengan jaket abu-abu yang sama. Tapi sampai saat itu Dito nggak pernah mau lagi bahas itu dan nggak pernah lagi mau camping. Dan dia cuma cerita katanya setelah kejadian itu, kalau dia malam-malam keluar sendirian atau pulang sendirian, dia suka masih dengar tuh suara lagi. Dia masih suka tuh dengar suara langkah kaki yang ngikutin dia dari belakang. Dan setiap kali dia nengok, benar aja nggak ada siapa-siapa. Dan pesan Dito bagi kita semua, jika kalian lagi bermalam di hutan dan dengar suara langkah yang pelan banget di belakang kalian, jangan dipanggil. Siapa tahu dia cuma pengen kalian nyaut. Jadi begitulah guys ceritaku yang tadi. Gimana? Seru nggak menurut kalian? Kalau kalian suka dengan cerita-cerita horor kayak gitu, aku bakal buatin lagi di video-video aku selanjutnya. Mungkin menarik ya, menceritakan kisah horor sambil main Roblox. Makanya guys, kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya aku tuh semangat bikin videonya, woi. BTW dari tadi ini aku main Robloxnya kocak banget ya, cuma ngumpulin kayu terus taruh, simpan, kasih ke api unggun gitu-gitu terus. Aku nggak ngerti visi misinya apa di game ini. Ya udah deh, aku akhirin sampai sini aja deh. Ya begitulah guys ya, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa guys.